Nah, hari ini kita akan lihat saudara, perkataan Yesus yang ada di atas kayu salib saudara. Yang pertama mari kita buka Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat yang ke-34 saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi perkataan pertama Yesus pada waktu dia di atas kayu salib, pertama kali apa yang dia katakan saudara? "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka." Saya mau tanya sama saudara, ya. Kira-kira mereka tahu tidak apa yang mereka perbuat? Mereka tahu tidak mereka sedang menyalibkan seseorang? Di sini saudara ada satu poin penting yang harus kita tahu. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus sedang mau ajarkan sesuatu. Saudara tahu, dia pernah ajarkan tentang pengampunan. Ya, pengampunan dalam perjanjian lama. Pengampunan dalam perjanjian lama itu bagaimana saudara? Kalau kamu mengampuni, maka Bapamu di sorga akan, betul? Di dalam perjanjian lama bahkan Yesus sempat ajarkan doa, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada." Artinya saudara, kalau kita mau dapat pengampunan dari Bapa, kita harus mengampuni orang lain lebih dahulu, betul? Betul saudara? Tetapi di sini Yesus ubah itu saudara. Ada satu yang Yesus ubah di sini saudara. Yesus berkata, "Ampunilah mereka." Ya Bapa, Bapa dan Yesus sama saudara. Artinya hati Yesus dan hati Bapa itu sama saudara. Yesus dan Bapa itu sama. Ya. Apa yang Yesus lakukan itu sama dengan apa yang Bapa lakukan. Waktu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kenapa Yesus bilang ampunilah mereka? Bukan karena mereka sudah mengampuni orang lain. Bukan karena mereka sudah minta ampun. Orang-orang yang menyalibkan Yesus sudah minta ampun belum saudara? Mereka udah ampuni orang lain belum? Belum. Yesus hapuskan itu syarat saudara. Ini satu yang penting buat kita. Satu pelajaran yang penting yang Tuhan ajarkan buat kita. Di dalam perjanjian lama, kita harus mengampuni orang supaya kita dapat terima pengampunan Bapa. Kita harus selalu minta ampun supaya kita diampuni. Tapi di atas kayu salib Yesus ajarkan, "Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, sebenarnya Yesus ini menggenapi Yesaya 53 ayat yang ke-12. Saudara, kita akan lihat saudara, bahwa apa yang Yesus lakukan ini menggenapi semua yang ada dalam perjanjian lama, bahkan yang tertulis dalam kitab para nabi. Yesaya 53 ayat 12, "Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya." Ini ayat mesianik saudara. Mesianik itu ayat yang bicara tentang Kristus dan karyanya. Ya, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak saudara. Dia disalibkan di antara dua penjahat saudara. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk Yesus genapi ini saudara. Dia berdoa untuk para pemberontak, orang-orang yang menyakiti dia. Saudara, ini inti dari kekristenan sebenarnya. Ini yang membedakan kekristenan dari semua kepercayaan agama yang lain. Ini yang membuat, kenapa sih orang Kristen itu kalau dihina-hina, dijahatin, tidak balas. Karena apa yang Yesus ajarkan buat kita saudara. Amin saudara. Ya, ini yang membuat kita berbeda. Bagaimana kita bisa ngampuni orang lain? Hari ini berbeda saudara. Saudara, bagaimana saudara bisa ngampuni orang lain? Bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain? Sama seperti kasih Tuhan itu tanpa syarat dalam hidup kita. Demikian juga pengampunan Tuhan juga tanpa syarat dalam hidup kita. Dia tidak butuh syarat apapun juga untuk ampuni hidup saudara. Dia tidak butuh saudara harus bisa berbuat baik, saudara harus bisa lakukan sesuatu, saudara harus merengek-rengek sama Tuhan. Tidak saudara, pengampunan yang dia kerjakan, bahkan itu sebelum kita menyadarinya.
Orang-orang yang buat kesalahan sama Yesus, mereka udah sadar belum mereka salah? Mereka belum sadar, saudara. Tapi mereka udah diampuni belum, saudara? Mereka sudah diampuni belum? Sudah, saudara. Waktu Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Kira-kira hati Bapa juga ampuni mereka tidak, saudara? Atau Bapa bilang, tidak. Tidak, saudara. Waktu Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menarik, saudara. Jadi ini satu pelajaran yang penting buat kita. Apa yang buat kita bisa ngampuni orang lain? Jangan dibalik, saudara. Kalau dulu kita bilang, Tuhan, kalau aku tidak ngampuni orang lain, Bapak tidak ampuni aku. Tapi sekarang, saudara, saudara serubah. Bapak, kalau aku mau bisa ngampuni orang lain, aku harus menerima pengampunanmu. Aku harus selalu sadar akan pengampunanmu. Saudara, ngampuni orang yang sakiti kita itu tidak mudah, saudara. Betul? Ngampuni orang yang, apalagi orang yang menyakiti kita itu orang yang kita kenal dan dekat dengan kita. Mudah tidak, saudara? Kalau saudara disakiti oleh orang-orang yang tidak saudara kenal, itu biasa. Tidak terlalu sakit. Tapi kalau yang menyakiti saudara, yang mengkhianati saudara, yang bikin luka itu orang yang paling dekat dengan saudara. Itu sakitnya tuh, aduh, sakitnya tuh di sini. Dan untuk bisa lepaskan itu saudara, saudara tidak bisa pakai kekuatan saudara. Saudara harus pakai kekuatan pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu saudara lihat mukanya saudara tidak bisa ampuni, Tuhan, aku minta kesadaran akan pengampunanmu. Berikan aku kesadaran akan pengampunanmu. Sampai hati saudara dipenuhi dengan kesadaran akan pengampunan Tuhan. Itu yang bisa buat saudara mengampuni orang lain. Amin, saudara. Dalam perjanjian lama itu ada satu gambaran tentang dosa yang tidak disengaja. Saudara tahu kisah tentang kota perlindungan yang ada di Israel. Orang Israel itu punya 6 kota perlindungan. Kota perlindungan itu untuk apa, saudara? Kalau ada orang Israel yang tidak sengaja buat dosa, maksudnya tidak sengaja buat bunuh orang lain. Waktu dia pukul-pukul, waktu dia potong pohon, mata kapaknya lepas, kena orang mati. Nah, orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja, dia bisa lari ke kota perlindungan. Dan selama dia lari kota perlindungan, dia aman. Yang keluarga daripada orang yang dibunuh itu tidak boleh nuntut dia. Karena dia dalam perlindungan yang aman. Itu dosa tidak disengaja. Dalam perjanjian lama memberikan sebuah solusi kalau orang membunuh tidak disengaja. Tapi saudara tahu, waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya sekali lagi saya tanya, mereka tahu tidak apa yang mereka perbuat? Mereka sengaja tidak melakukan itu. Mereka sengaja tidak melakukan itu. Dosa yang disengaja pun dianggap sama Yesus itu tidak disengaja. Amin, saudara. Hari ini, saudara, Tuhan tidak lagi cicil bayar dosa saudara. Semua dosa saudara dan saya, Dia sudah ampuni di atas kayu salib. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, makanya sadar akan pengampunannya, bukan sadar akan dosa. Sadar akan pengampunannya. Saya pernah sampaikan ini. Khotbah tentang pengampunan lebih lengkap, saudara. Ibu daripada segala berkat itu adalah pengampunan dosa. Ya, tapi kita tidak fokus ke itu saja hari ini karena kita ada 7, saudara. Yang kedua, mari kita buka Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ini satu kisah bagaimana Yesus bisa berkata seperti ini. Ya, waktu itu Yesus sedang disalib dan di pinggir kiri kanannya ada 2 orang penjahat. Ya, 2 orang penjahat, saudara. Dan yang satu mengolok-olok dia. Yang satu mengolok-olok dia. Oh, mana buktinya kamu raja orang Yahudi, kamu kok bisa naik di atas kayu salib ini, ya. Udah sama-sama menderita, mengolok lagi, saudara. Nah, cuma yang satunya, ya, berkata, jangan seperti itu. Kalau kita sudah baca kisahnya, saudara, ya. Yang satu bilang, kita memang layak untuk dihukum, tapi dia tidak layak untuk dihukum. Dia tidak layak untuk dihukum.
Makanya Yesus dan penjahat yang di sebelah kanan berkata, Tuhan, kalau ingatlah aku, ingat akan aku. Ya, ingat akan aku pada waktu engkau masuk ke Firdaus. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, truly. Truly itu artinya Tuhan kasih penekanan yang sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh Tuhan bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sebenarnya Yesus mau ajarkan tentang apa di sini, saudara? Yesus mau ajarkan tentang bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh anugerah. Ya, keselamatan itu sungguh-sungguh tidak ada kebaikan kita sedikit pun yang kita bisa kerjakan. Saudara tahu, keselamatan itu adalah respon kita terhadap apa yang Yesus kerjakan. Saudara, dari dua orang ini kira-kira kenapa mereka bisa tiba-tiba yang satu bisa terima, yang satu bisa tolak? Saya percaya yang memicu orang yang bisa terima Yesus itu adalah waktu Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat yang satu itu saudara, dia lihat, ini orang luar biasa. Ini orang sekalipun dia menderita. Biasanya kalau orang menderita bagaimana saudara? Bersungut-sungut, marah, betul saudara? Wah, protes sana, protes ini. Jangan karena di atas kayu salib, kita baru ngalamin masalah sedikit aja. Wah, mulut kita udah maju kiri kanan, saudara. Kita udah marah orang kiri kanan, betul tidak saudara? Biasa orang kalau dalam penderitaan, biasanya yang keluar adalah sungut-sungut, ya, salahkan kiri kanan. Tapi orang ini saya percaya ini saudara, apa yang kau lihat tentang Yesus? Apa yang kau pelajari tentang Yesus? Itu akan membuat hatimu semakin tertarik dengan dia. Mendekat dengan dia atau engkau semakin menjauh. Ini dua orang di tempat yang sama, kejadian yang sama, tapi dua orang memiliki respon yang berbeda. Makanya saya percaya keselamatan itu anugerah yang diterima dengan iman. Anugerah itu Tuhan tidak pernah paksa. Kalau Tuhan mau paksa, dua-dua sudah kasih selamat sudah. Betul ya saudara? Yang pertama, keselamatan itu anugerah. Anugerah itu artinya tidak ada sedikit pun kebaikan manusia di dalamnya. Orang udah di salib itu mana bisa, Tuhan saya mau buat baik dulu ya. Tuhan bilang apa? Tidak bisa turun ini. Stuck di atas kayu salib. Tidak ada kesempatan. Betul ya saudara? Keselamatan itu adalah 100% anugerah. Tapi anugerah yang diterima dengan iman. Amin saudara? Tuhan memberikan anugerahnya untuk semua orang. Ini yang saya percaya. Dia tidak pilih-pilih orang. Kamu selamat, kamu tidak selamat. Ya biarkan binasa. Aku hanya pilih orang-orang yang aku mau selamatkan. Yang saya percaya adalah dia bekerjakan keselamatan buat semua orang. Tapi setiap orang yang diterangi hatinya oleh Roh Kudus, dia mesti meresponinya dengan iman. Iman itu seperti kita buka tangan, kita terima hadiah, pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Itu aja. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, tapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya. Karena kita ini buatan Elohim. Nah saudara, ini ayat 8 sampai 10 ini nyambung saudara. Jangan dibalik, karena kita ini buatan Elohim diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, ya, setiap perbuatan baik kita itu penting tidak saudara? Penting, tapi bukan untuk kita diselamatkan. Amin saudara? Kita mesti clear di sini. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib waktu dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu menandakan bahwa keselamatan itu 100% adalah anugerah. Tidak ada sama sekali kebaikan manusia. Satu-satunya adalah kita meresponi dengan menerimanya. Amin saudara? Ya. Mungkin saudara berkata, kalau gitu nanti kita tunggu aja, nanti kalau saya mau mati baru saya terima Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apakah penjahat itu dia tunggu mau mati baru dia terima Tuhan? Kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya dia menerima Yesus pada kesempatan pertama dia kenal Yesus.
Amin saudara. Dia terima Yesus, detik dia tahu siapa Yesus. Jangan tunggu kalau hari ini sudah dengar firman. Oh saya tahu Yesus, tapi nantilah saya baru mau terima dia. Kalau Roh Kudus jamah hati saudara. Mungkin ada saudara yang hari ini belum pernah terima dia secara pribadi. Agama mungkin Kristen, KTP mungkin Kristen. Tapi saudara tidak pernah mengalami kelahiran baru dalam dia. Saudara mesti buka hati saudara. Jangan tunggu. Itu kan penjahat masih tunggu dia mati masih bisa ada kesempatan. Penjahat itu detik dia dengar tentang Yesus, dia langsung terima Yesus. Amin saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Ini membuktikan bahwa, saudara tahu Firdaus itu di mana? Di atas atau di bawah? Firdaus itu di bawah atau di atas? Firdaus itu di bawah. Firdaus itu pangkuan Abraham. Sebelum Yesus mati, semua orang kudus, Abraham, Daud dan lain-lain itu, mereka tidak naik ke atas, mereka turun ke bawah. Itu tempat penampungan sementara. Makanya pengemis dan orang kaya itu mereka bisa saling lihat, saudara. Mereka ada di bawah tapi mereka bisa saling lihat terpisah dengan jurang yang begitu besar. Jadi waktu Yesus mati, dia tidak naik ke atas, dia turun ke bawah. Karena dia harus pergi ke alam maut. Betul tidak saudara? Yesus waktu mati dia naik ke atas, turun ke bawah. Dia harus ke bawah. Karena dia harus ambil kunci kerajaan maut. Dia harus deklarasikan, aku yang dinanti-nantikan, aku Mesias. Dia harus deklarasi itu di alam maut. Dan kemudian dia bebaskan roh orang-orang kudus. Semua yang ada di Firdaus. Mau naik ke atas. Tapi hari ini saudara, kalau kita orang percaya meninggal, kita tidak lagi turun ke bawah. Kita langsung naik ke atas. Amin saudara. Kita orang percaya yang meninggal. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Aku menyediakan tempat. Di rumah Bapakku ada banyak tempat saudara. Amin saudara. Ya. Next, perkataan yang ketiga. Mari kita buka Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya siapa saudara? Yohanes. Ya. Kenapa dia tulis ini adalah murid yang dikasihi? Ini Injil siapa saudara? Injil Yohanes dia tulis tentang dirinya, dia tidak tulis namanya Yohanes, tapi dia tulis dirinya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, dia berada di samping Yesus. Berkatalah Yesus pada ibunya, ibu ini adalah anakmu. Ayat 27 dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dia katakan sama Yohanes. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saudara, ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan di sini saudara. Saudara, ada berapa orang murid yang ada di kaki salib Yesus? Ada berapa orang saudara? Berapa? Murid Yesus ada berapa? Ada 12, satu hilang saudara. Betul? Satu hilang, satu udah bunuh diri. Tinggal 11. Nah dari 11 ada berapa orang di kaki salib Yesus? Cuma satu. Yang lain di mana? Yang lain kabur saudara. Di mana Om PU yang omong besar itu saudara? Kalau yang lain akan mengkhianati engkau, saya tidak Tuhan. Mau mati-mati. Tapi baru anak kecil yang omong, kamu kan muridnya dia. Tidak, saya sumpah saya tidak kenal dia. Saudara, harusnya Petrus itu kena ayat bilang, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Tapi Petrus ngalami itu tidak saudara. Tidak saudara. Maka kita harus baca ayat jangan sepotong-sepotong, betul? Harusnya Om PU sudah binasa hari ini. Dia yang lari paling duluan saudara. Tapi dari 11 murid yang tersisa semuanya pergi kecuali satu. Satu orang yang ada di kaki Yesus. Kenapa dia bisa ada di kaki Yesus? Saudara tahu? Karena dia orang yang selalu menyadarkan dirinya akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak menyombongkan bahwa dia bisa mengasihi Tuhan. Orang yang selalu membanggakan bahwa dia dicintai Tuhan tanpa syarat. Kalau kita selalu membanggakan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara akan tetap kuat sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit apapun juga. Amin saudara. Karena saudara tidak membanggakan kekuatan diri saudara, tapi saudara membanggakan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin.
Siapa yang ada di kaki Yesus selain Yohanes? 4 orang wanita, 3 Maria, dan 1 istri Kleopas. Kalau saudara baca di Yohanes tuh. 3 orang wanita namanya Maria. Salah satunya Maria Magdalena. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan 1 lagi Maria. Memang orang Israel banyak nama Maria, saudara. Ya. Tapi Maria Magdalena ini adalah seorang yang apa? Mengurapi kaki Yesus. Dan Yesus berkata, jika seseorang tahu dia punya hutang yang banyak, dia akan bisa mengasihi Tuhan lebih besar lagi. Dan Maria Magdalena itu adalah contoh orang yang mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Dia ngalamin kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga apa saudara? Yang lain boleh pergi. Maria Magdalena ini juga orang yang pertama kali berjumpa Yesus di kubur. Orang yang tahu dia dicintai. Orang yang tahu dia dikasihi. Orang yang tahu dia terima anugerah yang paling besar. Dia akan bisa lakukan yang lebih baik lagi buat Tuhan. Makanya ada yang bilang kalau pengajaran kasih karunia itu buat orang jadi malas-malasan, jadi pengen hidup dalam dosa. Sebenarnya itu salah saudara. Karena kita lihat contoh orang yang menerima anugerah yang lebih besar. Dia ada di kaki Yesus. Dia ada di tengah-tengah situasi yang sulit. Dia bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Jadi kalau saudara dengar pengajaran seperti itu dan memang ada orang yang jatuh dan berbuat dosa, artinya orang itu salah menangkap kasih karunia yang sejati. Orang itu hanya memanfaatkan kesempatan di dalam pesan kasih karunia. Karena kasih karunia itu bukan teori, kasih karunia adalah kehidupan. Kalau seorang sungguh-sungguh menerima kehidupan, kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya, dia tidak mungkin tidak mengasihi Tuhan. Amin saudara. Yohanes, dia ada di kaki Yesus. Petrus semua lari. Maria Magdalena, mereka ada di kaki Yesus. Perkataan yang keempat, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Saudara tahu, ya Yesus disalib jam 9 pagi, sekitar jam 9 pagi. Pada waktu dia disalib, itulah saat di mana orang Israel itu sedang merayakan Paskah dan mereka itu sedang membantai, membunuh itu anak domba Paskah. Jam yang sama, Tuhan udah atur semua saudara. Di saat orang Israel semua bau daging, seluruh isi kota bau daging itu sedang apa? Tahu kan kalau daging dibakar itu baunya gimana saudara? Seluruh kota itu bau daging ya. Daging bakar. Di saat yang sama, anak domba Elohim sedang tergantung di atas kayu salib. Dari jam 9 sampai jam 12 itu tetap masih terang. Tapi firman Tuhan berkata, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kegelapan ini bukan gelap karena gerhana matahari. Kegelapan ini bukan gelap karena mau turun hujan. Karena itu pas tengah bulan saudara, itu harusnya terang saudara. Tapi kegelapan itu terjadi karena ada satu peristiwa. Peristiwa yang sangat-sangat memilukan hati Bapa. Dan itu juga sebenarnya hal yang paling berat buat Yesus. Saudara tahu hal yang paling berat buat Yesus apa saudara? Bukan ketika dia diludahi. Bukan ketika dia dicambuk. Bukan ketika dia harus bawa kayu beratnya 50 kilo saudara. Saudara kalau ikuti jalan Via Dolorosa itu saudara. Kalau saudara ke Israel akan dibawa ke jalan itu. Itu orang yang mau disalib disuruh bawa kayu. Bukan salib seperti ini saudara. Tapi cuma satu potong itu yang panjangnya udah dipasang di sana, disuruh pikul satu saudara. Itu kurang lebih 50 kilo. Bayangkan Yesus pikul itu dalam keadaan tubuhnya itu sudah tercabik-cabik saudara. Daging keluar di mana-mana. Kalau saudara tahu luka saudara kena kayu kemasukan kayu aja sakit tidak saudara? Sakit saudara. Ini Yesus tubuhnya sudah hancur. Dia harus pikul kayu yang kasar. 50 kilo beratnya. Dia harus berjalan. Dia terjatuh berkali-kali saudara. Terjatuh berkali-kali. Dan akhirnya dia sampai. Tapi itu pun bukan hal yang paling berat buat Yesus.
Itu bukan hal yang paling berat buat Yesus. Bukan ketika dia diludahin, bukan ketika dia dipukul sama prajurit Romawi. Bukan itu saudara yang paling berat. Saudara tahu yang paling berat apa? Dari jam 12 sampai jam 3. Apa yang terjadi saudara? Mari kita baca terus. Kira-kira jam 3, jam 12 itu saudara, itu sedang terjadi sesuatu di alam roh. Langit gelap, tapi saking sesuatu yang terjadi di dalam alam roh itu begitu beratnya. Saudara tahu apa yang berat saudara? Seluruh dosa dunia itu diambil sama Bapa. Termasuk dosa saudara dan saya. Ini jam 12. Tengah hari menjadi seperti tengah malam. Apa yang terjadi saudara? Dari jam 12. Gelap gulita. Dosa, penghukuman, kutuk, sakit penyakit, kematian. Semua. My God. My God. Jam 3 sore Why have you dia berteriak, forsaken me? Elohim, Elohim. Kenapa engkau tinggalkan aku? Saya lihat semua itu tadi, kutuk, dosa, hukuman, sakit penyakit, diambil Yesus. Ini yang paling berat, saudara. Ini yang paling berat buat Yesus. Finished. Sudah selesai. Saudara, Father, into your hands I commit my spirit. ya, saudara tahu, itu yang paling berat buat Yesus dari jam 12 sampai jam 3. Karena 3 jam itu saudara, langit menjadi gelap gulita. Bapa seperti memalingkan muka. Makanya Yesus berteriak, Elohim, Elohim, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara, Yesus itu dalam kekekalan tidak pernah terpisah sedikit pun dengan Bapa. Dia tidak pernah satu detik pun tidak bersama-sama dengan Bapa. Hal yang paling berat buat Yesus adalah ketika dia ngalamin keterpisahan sementara. Saudara, kenapa dia harus terpisah? Bukan karena dia berdosa, tapi karena semua dosa kita, semua kutuk, semua pelanggaran yang harusnya kita terima, itu diambil sama Yesus, saudara. Ingat, ya, dia tidak kenal waktu karena dia di luar waktu.
Kita mungkin hari ini hidup zaman ini, tapi dosa kita sudah diambil sama Tuhan. Dimasukkan di dalam tubuhnya. Satu kali untuk selamanya. Itu paling berat, saudara. Makanya kalau hari ini engkau bilang, aku harus nambahkan sesuatu supaya aku dicintai sama Bapa, engkau sedang menghina karya Kristus. Karena engkau berkata, karya Kristus tidak pernah cukup untuk buat aku dibebaskan dari dosa. Engkau sedang berkata, apa yang Yesus alami 3 jam, dia harus terpisah dari Bapa. Dia harus ngalamin, ditinggalkan, itu tidak cukup untuk buat kita dicintai oleh Bapa. Apa yang menyenangkan hati Bapa ketika hari ini kau menyadari? Karena 3 jam Yesus terpisah dari Bapa. Hari ini saudara punya satu kepastian bahwa Bapa tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Amin, saudara. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan, jangan-jangan Tuhan tinggalkan aku, jangan-jangan Tuhan biarkan aku berjalan sendirian, jangan-jangan Tuhan tidak peduli sama aku, itu menyakitkan hati Tuhan. Karena apa? Engkau sedang secara tidak langsung, engkau berkata, 3 jam yang Yesus buat, itu kurang untuk membuat engkau dicintai oleh Bapa. Amin, saudara. Mari kita buka Mazmur 22. Ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Daud menulis mesianik, ayat-ayat mesianik di dalam Mazmur pasal 22 yang paling lengkap, saudara. Allahku, Allahku, Elohim, Elohim, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara perhatikan ya. Tadi pertama Yesus waktu di atas kayu salib, Yesus mulai dengan kata apa? Bapa, betul? Ampunilah mereka. Yesus tidak pernah panggil Bapanya dengan sebutan yang lain, saudara. Yesus tidak pernah panggil Bapanya dengan sebutan yang lain. Tapi untuk kali ini, 3 jam dia alami ini, dia harus panggil Bapanya sebagai Elohim. Dia seperti terputus hubungannya. Supaya hari ini engkau bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa, kenapa engkau sangat memberkati aku? Amin, saudara. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Yesus mewakili dosa manusia pertama, Adam. Adam itu berdosa sama, bukan pada Yahweh, pada Elohim. Karena dia ditipu sama iblis. Ya, dia berdosa sama Elohim. Makanya Yesus menggantikan Adam. Dia ambil dosa Adam itu, saudara. Sehingga hari ini kita tidak ditinggalkan lagi oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayat 17 coba kita lihat. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah, ini juga ayat mesianik ya. Jadi tulang-tulang Yesus itu tidak dipatahkan, saudara. Oke, kita cepat saja, kita tidak bahas terlalu lama di sini, saudara. Nanti waktu kita habis, saudara, ya. Tapi saudara, ini penting supaya kita sadar bahwa hal yang paling menyakitkan buat Tuhan adalah ketika kita tidak menghargai karya anaknya. Hal yang paling menyukakan buat Tuhan adalah ketika kita menghargai karya anaknya, itulah takut akan Tuhan. Bagaimana engkau menghargai karya anaknya? Dengan hari ini engkau berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada apapun juga yang bisa buat Tuhan tidak mencintai aku. Karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu lebih dari cukup buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, 3 jam dia ambil itu, saudara. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Dia berkata apa? Aku haus. Ini juga tertulis dalam Mazmur 22, saudara. Ya, saudara catat saja, kita tidak usah baca supaya waktu kita cepat, saudara. Mazmur 22 ayat yang 15, Mazmur 69 ayat 21 itu tulis tentang hal itu, saudara. Kita tidak usah buka, saudara, tapi pasti ada, saudara. Itu ayat-ayat mesianik yang ditulis oleh Raja Daud, saudara. Dan Yesus menggenapi itu, saudara. Saudara tahu, yang pertama, Yesus memang menggenapi semua yang tertulis tentang dirinya, saudara. Yang kedua, Yesus ingin buktikan, ingin nyatakan bahwa dia adalah sungguh-sungguh manusia 100%. Karena yang bisa haus itu adalah manusia, betul? Kalau Tuhan sebagai Tuhan dia tidak bisa haus, saudara. Tapi kalau manusia bisa haus. Dia pernah datang pada seorang perempuan Samaria di pinggir sumur. Wanita itu dia berkata, kalau kamu haus, kamu minum air yang aku punya, kamu tidak akan haus lagi. Ya, dia sedang berkata bahwa setiap manusia itu butuh Tuhan. Tapi waktu dia di atas kayu salib, dia juga 100% manusia. Secara fisik dia haus.
Dia ingin buktikan, saudara. Dia ingin katakan, aku ini sungguh-sungguh manusia. Aku jadi manusia. Aku ini bukan imam besar yang tidak mengerti apa yang kalian alami. Aku ini bukan Tuhan yang tiba-tiba langsung datang dari surga naik di atas kayu salib. Aku mengalami apa yang semua manusia alami. Ya. Ibrani pasal 2 ayat 17, coba kita buka. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus harus menjadi manusia supaya ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi apa? Imam besar yang menaruh apa? Belas kasihan dan yang setia kepada Elohim untuk mendamaikan dosa seluruh. Dia harus jadi manusia. Supaya kita yakin, kita percaya. Dia tahu apa yang kita alami. Ibrani 4 ayat 15, 16, 14 sampai 16, Ibrani pasal 4. Kita cepat saja saudara. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa? Yesus. Dia dari sorga, dia turun ke bumi, dia turun ke bawah bumi alam maut. Hari ini dia naik kembali ke sorga. Dia sudah melintasi semua langit. Yesus anak Elohim, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya dia. Waktu engkau mengalami masalah, waktu engkau mengalami tantangan, waktu engkau mengalami pencobaan, waktu engkau mengalami situasi yang sulit, Tuhan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian. Apa? Menghampiri dia. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Sebenarnya kekristenan itu bicara apa saudara? Berbicara semakin sering kita datang pada Tuhan, itulah kekuatan kita saudara. Tahta kasih karunia itu bicara apa? Tuhan itu tidak lihat apa situasimu, apa keadaanmu, apa yang menjadi kegagalanmu, asal engkau tetap datang pada Dia. Firman Tuhan berkata, engkau akan menemukan pertolongannya pada waktunya Dia. Amin saudara. Bukan pada waktunya kita. Kadang-kadang waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Kita bisa buat perencanaan, tapi belum tentu perencanaan kita itu yang terjadi. Kalau kita selalu buat perencanaan seperti apa yang kita harapkan, kita bisa kecewa saudara. Amin saudara. Ya. Next. Berikutnya, saudara tahu ini kali kedua. Kalau saudara baca di Matius dan Markus, pertama kali Yesus dikasih minum anggur asam. Yesus tidak mau terima, karena apa? Ya itu baru awal. Saudara tahu anggur asam itu ada campuran narkotiknya. Menurut ini ya, itu untuk menahan rasa sakit. Jadi waktu pertama kali Yesus dikasih anggur, dia tidak berteriak haus, tapi dia dikasih minum, dia tolak saudara. Saudara cari di Matius ada itu saudara. Nah, untuk apa? Untuk dia tanggung, dia rasakan. Ya. Saudara bayangkan saudara. Orang dalam keadaan menderita gitu saudara. Dia pasti mau dapatkan kenyamanan, betul gitu saudara. Tapi di tengah-tengah penderitaan juga dia masih pikirkan hidup saudara. Tadi dikatakan ampunilah mereka. Tadi dikatakan terimalah ibumu. Ya, saudara tahu, saya bayangkan ini saudara, Yesus di atas kayu salib, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia memikirkan hidup saudara. Betapa hari ini kita bersyukur. Mungkin hari ini kau berkata bahwa Tuhan, jangan-jangan kau tidak peduli dengan aku. Kalau engkau melihat apa yang dia lakukan hari ini, tidak pernah sedetik pun, dia tidak memikirkan hidup saudara. Bayangkan di tengah situasi yang sulit aja, dia masih pikirkan hidup saudara. Apalagi hari ini dia ada di sorga. Apalagi hari ini dia tidak mengalami situasi yang sulit. Apalagi hari ini dia punya kuasa semua di bawah kakinya dia. Bagi dia lebih gampang hari ini dia pikirkan saudara. Ketimbang waktu dia di atas kayu salib saudara. Semuanya lagi berat dia saudara. Tapi itu pun dia pikirkan hidup saudara. Amin saudara. Dia ambil anggur asam yang kedua. Untuk apa? Untuk menanggung kutuk keturunan.
Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahan sendiri, setiap manusia yang makan buah mentah giginya ngilu sendiri. Jadi saudara tahu, zaman dahulu itu ya, kalau bapak buat salah, anak yang dapat tanggungan. Maksudnya gini saudara, ada kutuk keturunan. Kalau bapaknya buat salah atau nenek moyangnya buat salah, itu kutuk itu sampai keturunan keempat saudara. Akan turun pada anak-anaknya. Ya, tapi di atas kayu salib saudara, Yesus makan itu buah asam. Itu dia sedang gambarkan gini, sejak kematiannya di atas kayu salib, tidak ada lagi kutuk keturunan. Amin. Kalau hari ini kau bilang, aduh aku ngalami sakit ini karena nenek moyangku atau orang tuaku, kakekku ngalami sakit. Hari ini percaya, oleh karena karya Kristus, Yesus sudah makan buah asam. Tidak ada lagi kutuk keturunan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Tidak ada lagi kutuk keturunan. Ya, apa yang dilakukan orang tua biar orang tua yang tanggung sendiri. Apa yang kita jalani hari ini kita yang jalani sendiri. Konsekuensi itu kita yang tanggung sendiri. Amin. Tapi penghukuman dari Tuhan, Tuhan sudah patahkan. Karena apa? Yesus sudah ambil itu dari kayu salib. Amin saudara. Ya, next terus berikutnya. Perkataan ke-6. Nah ini menarik saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai itu saudara, bukan berarti dia udah menyerah. Aduh ampun sudah selesai. Tidak saudara. Sudah selesai itu it is finished. It is finished itu berbicara tentang satu pekerjaan yang sudah selesai. Kata sudah selesai itu dalam bahasa Greeknya adalah tetelestai. Katakan tetelestai. Cuma satu kata. Tetelestai, bahasa Ibraninya kulah. Ya, tetelestai, waktu saya mempelajari ternyata ada 5 arti saudara. Ada 5 gambaran kenapa pada zaman itu bagaimana orang bisa bicara tetelestai. Yang pertama, kalau ada seorang budak yang sedang mengerjakan pekerjaan tuannya. Waktu dia selesai mengerjakan itu saudara, selesai finish, maka dia berkata tetelestai. Ya, udah selesai nih. Bukankah Yesus juga jadi budak, jadi hamba untuk menyelesaikan pekerjaan Bapaknya? Amin saudara, dia jadi budak buat kita dan dia selesaikan itu di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, pekerjaannya udah selesai. Amin saudara, pekerjaannya menanggung dosa saudara, membayar semua keterpisahan kita dengan Tuhan, diselesaikan di atas kayu salib saudara. Dia sebagai budak, dia menyelesaikan. Yang kedua, kata tetelestai itu dipakai apa saudara? Kata tetelestai itu dipakai yang kedua untuk imam yang waktu dia periksa itu domba. Jadi setiap kali pasca, imam itu punya tugas yang berat, dia harus periksa domba-domba. Dan waktu dia periksa domba-domba, ada cacat celah tidak, ada cacat celah tidak. Waktu dia temukan semuanya bersih, tidak ada cacat, dia berkata, tetelestai. Saudara tahu bukankah Yesus adalah anak domba Paskah kita yang tidak ada cacat dan tidak ada celah. Amin saudara. Di atas kayu salib saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, korbannya selalu lebih kecil daripada penghukumannya. Saudara ingat kisah Elia, waktu Elia minta api turun dari langit, dia bangun itu mesbah, dia taruh daging di atasnya, ada batu-batu, ditaruh air. Waktu dia berdoa minta turun api, dia bukan pawang hujan, dia bukan pawang api, tapi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan turunkan api dari langit saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu korban-korban semua, daging sama air-airnya sama batunya habis semua saudara. Tidak tersisa. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus tergantung sebagai anak domba. Dia ambil semua penghukuman, dia ambil semua api, dia ambil semua murka. Tapi setelah selesai itu, dia masih ada di atas kayu salib. Ini gambaran dari apa? Dalam perjanjian lama, korban lebih kecil daripada penghukuman. Dalam perjanjian baru, jawaban itu, korbannya selalu lebih besar daripada penghukuman. Amin saudara? Jawaban Tuhan, korban yang Tuhan sediakan selalu lebih besar daripada penghukuman. Dia anak domba Paskah kita. Nah, tetelestai yang ketiga,
Kata tetelestai itu biasa dipakai juga oleh para seniman. Kalau seniman itu dia sedang gambar sesuatu, saudara, ya, dia gambar sesuatu, kalau belum selesai dia belum bisa katakan tetelestai. Tapi kalau dia udah gambar sampai memberikan sebuah gambaran yang indah, baru dia bisa berkata tetelestai. Saudara tahu, ini bukankah Yesus juga, karya Kristus itu membuat jelas semua yang ada dalam perjanjian lama. Bayangkan kalau saudara baca perjanjian lama, tanpa saudara baca tentang apa yang Yesus kerjakan, semua itu jadi kabur, betul? Saudara baca perjanjian lama, ada kisah-kisah, ada sejarah, ada imam-imam. Saudara jadi bingung, ini kisah sejarah atau apa nih? Tapi waktu saudara baca apa yang Yesus kerjakan, saudara akan temukan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama sebenarnya. Perjanjian lama itu isinya Kristus yang disembunyikan. Itu gambaran yang belum selesai. Seperti seorang seniman yang sedang gambar, itu belum selesai. Di perjanjian baru itu dibuat jelas, jadi jelas. Maka Yesus berkata, tetelestai. Amin saudara. Maka saudara baca firman Tuhan, kalau saudara baca dari kacamata apa yang Yesus kerjakan, semua ada benang merahnya. Jelas saudara. Amin saudara. Yang berikutnya, tetelestai itu dipakai oleh siapa saudara? Oleh para pedagang yang dia menerima pembayaran. Jadi dalam sistem jual beli itu kan kadang ada utang, betul? Bond dulu ya, utang dulu. Nah, selama utangnya belum lunas, belum bisa dikatakan tetelestai. Tapi begitu bondnya, utangnya dibayar lunas, pedagang itu bisa bilang tetelestai. Tetelestai itu artinya apa? Semua hutang sudah dibayar lunas. Amin saudara. Dan yang terakhir, tetelestai. Ada 5 saudara. Kata tetelestai itu dipakai oleh orang yang bebas dari penjara. Jadi waktu orang masih dalam penjara, dia masih dalam hukuman, tidak bisa dikatakan tetelestai. Tapi begitu putusan keluar, dia udah bebas. Putusan bebas itu berkata, tetelestai. Sudah selesai. Yesus sudah menanggung penghukuman itu buat saudara dan saya. Sehingga hari ini engkau bukan lagi orang-orang yang ada dalam penjara. Engkau orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin saudara dan saya. Amin. Itu tetelestai saudara. Ya. Dan yang terakhir Lukas pasal 23. Ini yang terakhir saudara. Lukas 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi ini sebuah penyerahan dari Yesus pada Bapaknya, dia percaya sama Bapaknya. Tapi juga di Yohanes dikatakan, dia meletakkan kepalanya. Setelah dia berkata itu saudara, dia meletakkan kepalanya. Kata meletakkan kepalanya itu saudara, itu dalam bahasa aslinya adalah klino. Katakan klino. Klino itu adalah kata yang sama yang dipakai oleh Yesus waktu dia cerita. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk klino kepalanya. Meletakkan kepalanya. Sebenarnya perkataan terakhir ini berbicara waktu dia, Yesus sedang bilang begini, di atas apa yang aku selesaikan ini, aku bisa beristirahat. Bagaimana Yesus bisa beristirahat hari ini? Akan apa yang dia bisa kerjakan, dia selesaikan buat hidup saudara dan saya. Dengan cara yang sama, bagaimana saudara bisa beristirahat hari ini? Ketika saudara juga bisa mempercayai apa yang dia kerjakan buat hidup saudara, itu lebih daripada cukup. Amin saudara? Dia meletakkan kepalanya setelah dia berkata, "Ya Abah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Amin Bapak Ibu Saudara.